2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya sendiri Oksana Balgista Putri NIM 05. Saya Syahrin Nurul Fadlin dengan NIM 002. Saya Naila Nafsah Putri Purnomo NIM 020. Saya Egi Oktavia Ramadhani dengan NIM 003. Saya Ramanto Harjo NIM 025. Nah, pada praktikum kali ini kita akan melakukan proses aklimatisasi dan destruksi. Nah, pada praktikum kali ini kita memiliki 4 tujuan. Yang pertama itu mengetahui pengertian syarat dan tujuan aklimatisasi dalam rangkaian teknik kultur in vitro. Yang kedua itu untuk mengetahui langkah kerja aklimatisasi. Yang ketiga, mengetahui pengertian syarat dan tujuan destruksi dalam rangkaian teknik kultur in vitro. Yang keempat itu untuk mengetahui langkah kerja destruksi. Menurut Suryani dan Sari 2019, tujuan dari aklimatisasi itu untuk mengadaptasikan bibit yang baru tumbuh secara kultur in vitro atau kultur jaringan. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu untuk mengetahui kemampuan tanaman dalam beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan yang baru. Fungsi aklimatisasi sendiri itu untuk menyiapkan bibit tanaman yang siap untuk dijadikan koleksi. Aklimatisasi adalah proses penyesuaian fisiologis atau adaptasi suatu organisme terhadap lingkungan baru yang akan dimasukinya. Mengapa aklimatisasi dilakukan? Karena untuk meningkatkan peluang hidup untuk bibit yang telah diaklimatasi memiliki peluang hidup yang lebih tinggi di lingkungan baru. Prinsip dasar pada praktikum ini adalah penyesuaian bibit terhadap lingkungan baru. Hal ini memungkinkan bibit untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan. Tidak semua tanaman dapat diaklimatisasi dalam kultur jaringan. Keberhasilan aklimatisasi tanaman tergantung pada beberapa faktor seperti jenis tanaman, kondisi eksplain, komposisi media, dan juga kondisi lingkungan. Yang telah berhasil diaklimatisasi dalam kultur jaringan yaitu diantaranya tanaman hias seperti anggrek, tanaman buah seperti buah, mangga, apel, dan jeruk. Tanaman obat seperti sambiloto, lidah buaya, dan juga daun salam. Selain itu terdapat juga tanaman hutan seperti jati, mahoni, dan sengon. Pada praktikum kali ini memerlukan beberapa alat dan bahan, yaitu pinset, baskom, pensil, tray, sarung tangan latex, label, air, larutan campuran fungisida, bakterisida, dan B1, sphagnum moss, batang pakis, dan bibit anggrek yang hasil dari kultur. Tahapan-tahapan aklimatisasi bibit anggrek. Pertama, alat dan bahan disiapkan terlebih dahulu. Kemudian, air dimasukkan ke dalam baskom kecil. Selanjutnya, bibit anggrek dikeluarkan menggunakan pinset dari botol kultur lalu dimasukkan ke dalam baskom yang berisi air. Selanjutnya, bibit anggrek dicuci dengan air hingga tidak ada sisa media yang masih menempel. Jika terdapat sisa media yang menempel, dikhawatirkan akan menjadi tempat pembiakan bakteri dan jamur. Setelah bersih, kemudian ditiriskan di atas kertas hingga kering. Selanjutnya, bibit anggrek direndam dengan campuran larutan fungisida, bakterisida, dan B1 selama 5 menit. Dan jangan lupa menggunakan sarung tangan latex agar melindungi tangan dari larutan tersebut. Kemudian setelah 5 menit anggrek ditiriskan di atas kertas dan ditunggu hingga kering. Selanjutnya ambil satu tanaman lalu bagian akar dibalut dengan sphagnum yang tidak terlalu padat ataupun tidak terlalu renggang. Apabila terlalu padat dapat menghambat pertumbuhan akar. Kemudian ditanam pada tray. Lakukan hal tersebut hingga bibit semua telah tertanam. Kemudian beri label keterangan identitas.
pertama, alat dan bahan disiapkan, kemudian air dimasukkan ke dalam baskom kecil. Yang ketiga, bibit anggrek dikeluarkan menggunakan pinset dari botol kultur lalu dimasukkan ke dalam baskom berisi air. Yang keempat, bibit anggrek dicuci dengan air hingga tidak ada sisa media yang tertempel. Jika terdapat sisa media yang tertempel, dikhawatirkan akan menjadi tempat biakan bakteri dan jamur. Setelah dibersihkan, kemudian ditiriskan di atas kertas hingga kering. Selanjutnya, bibit anggrek direndam dengan campuran larutan fungisida, bakterisida, dan vitamin B1 selama 5 menit. Dan jangan lupa menggunakan sarung tangan latex agar melindungi tangan dari larutan tersebut. Setelah 5 menit anggrek ditiriskan di atas kertas dan ditunggu hingga kering. Kemudian ambil beberapa bibit tanaman lalu bagian akar dibalut dengan sphagnum lalu diikat, kemudian diberi label identitas dari tanaman anggrek. Proses ini dilakukan dengan memasukkan semua botol-botol kultur yang sudah dibersihkan tadi ke dalam panci yang akan dipanaskan menggunakan kompor. Nah, setelah panci terpenuhi, kemudian diberikan air dan ditambah dengan sabun, kemudian dipanaskan selama 30 menit. Nah, setelah selesai, media yang telah cair pada semua botol kultur dibuang kepada pembuangan umum, kemudian botol-botol tersebut dicuci bersih dengan menggunakan sunlight. Nah, bagi botol kultur yang terkontaminasi akan diberikan tempat untuk membuang media tersebut, karena media tersebut takutnya akan menumbuhkan bakteri atau inokulum yang tidak diinginkan, seperti itu. Nah, proses destruksi merupakan proses pemusnahan pada inokulum dalam botol-botol kultur yang telah terkontaminasi oleh mikroorganisme sebelum dilakukannya pencucian. Nah, proses destruksi ini sangat penting dilakukan dalam tujuan untuk membersihkan semua mikroorganisme yang terdapat pada botol-botol kultur yang telah digunakan pada proses kultur in vitro.